gue main keroyokan ya. Nanti sore aku Nikita Mirzani, artis terkenal di Indonesia, sampai di Jakarta ya, akan ku review, akan ku unboxing skincare mo yang berbahaya itu, skincare oplosan. Samperin aku mau review di Plaza Senayan ya. Cari aku di situ, kau pasti bisa dapetin. Kau aja bisa dapetin. Waktu ada di mana semalam? Kau bisa cek pos aku lah. Ya. Aku tunggu kau bawa yang banyak. Ya, kau bawa yang banyak segerombolan kayak kemarin. Ditambah-tambahin nggak apa-apa. Kau mau bawa siapa? Kau mau bawa ponakan, om, cangcing, nyak babe. Kau bawa tetanggamu, kau bawa. Yang kerja semua sama kau, yang puluhan orang itu kau bilang ribuan. Kau bawa Rahma Uler. Ayo, aku mau tahu nyalimu. Hai Rahma Uler, baru sampai Jakarta nih. Makan dulu, lapar. Rahma Uler sudah Saukia bertanya, dapat dari mana produk itu? Jangankan Doktif, gua aja masih bisa beli semua produk oplosan lo. Nih, ini kan produk oplosan lo yang berbahaya. Nah, gua beli di berbagai reseller. Nih, yang paketan apa ini? Limosin ini juga lu taruhin oplosan. Gue beli banyak di semua reseller official Uler Rahma. Nih, gue mau unboxing di Senayan ya. Samperin, gue tungguin, gue isi tenaga dulu ember. Takutnya lo bawa backingan lo, siapalah itu ya. Makan dulu. Yang gue beli. Ternyata niacinamide-nya goib guys. Mungkin karena Sheila Saukia suka bermain dengan hantu. Niacinamide berapa persen tuh kata dia tuh? Niacinamide, ternyata dilihat ingredients-nya tidak ada niacinamide-nya. Tuh, ini baru ya. Tadi kalian lihat ya, tapi lihat. Sudah berkerak nih, berkerak memutih. Nggak kelihatan. Jadi dia kayak ada kristal-kristalnya gitu. Nih gue kasih lihat dulu, flip kamera. Nih, tuh ini baru buka tadi ya, kalian lihat kan? Tapi ini sudah berkerak, ada putih-putih begini. Ini kalau kalian buka unboxing pertama kali skincare sudah begini bentuknya, berarti ingredientsnya jelek. Jangan kalian pakai. Nih, kalian lihat sendiri kan? Tadi gua unboxing. Nah, ini plastiknya. Tadi kalian lihat kan? Nah, benar nggak tadi kalian lihat? Nih, ini baru di unboxing, baru. Tapi lihat, sudah ada kristal-kristal seperti ini. Berarti ingredientsnya jelek. Tuh, mana ada serum pasti buka begini. Jijik, kalian jangan pakai. Ini berbahaya nih. Produknya Sheila Saukia Uler. Gue beli semua baru ya. Tuh ini juga gue beli satu lagi tuh. Ini produk, kalau ini adalah skincare oplosannya dia. Yang sampai detik ini masih diperjualbebaskan. Yang kemarin di unboxing sama Doktif. Nih. Ini udah guys. Kalian ya, jangan mau buang-buang uang untuk memperkaya si Uler Rahma Sheila Saukia. Muka kalian yang hancur, dia yang kaya raya. Ini produknya nih. Nih produknya. Tuh. Kita tes ya teksturnya. Kita tes teksturnya. Selesai kau Rahma, selesai kau jangan sok jagoan ya. Ini Jakarta Metropolitan, tempat kau bukan di sini ya. Kau pulang ke Gayo. Kita cek teksturnya. Ini udah kelihatan banget serum murahan ya. Karena kalau serum yang bagus tidak seperti ini bentuknya. Maksudnya saat diteteskan. Nah ini cair sekali. Ini bukan serum ini air ingus kalau lagi flu. Nih. Ditaruh di tangan gatel guys.
Pada hari ini tanggal 18 Januari kami menerima laporan dari pelapor yang juga sebagai korban, ya, Dr. S inisialnya. Dr. S melaporkan adanya dugaan peristiwa perbuatan memaksa disertai dengan ancaman sebagaimana diatur di pasal 335 KUHP. Ya, kemudian pelapor membawa barang bukti 1 unit elektronik video, ya. Terlapornya ada beberapa orang. Ya, yang pertama saudara AFB, kemudian AF, kemudian HR, kemudian I, kemudian SS. Ya, ada 5 yang dilaporkan. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang juga sebagai korban? Bahwa kemarin tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 21 saat korban sedang berada di rumah makan di daerah Jakarta Timur, tiba-tiba korban didatangi oleh para terlapor lalu memaki-maki korban dan menghalangi korban untuk masuk. Atas peristiwa yang dilaporkan ini, selanjutnya korban membuat laporan. 2025 saya bakal ngelawan ternak dari seorang ular. Seorang apa sehewan? Jadi gini ya, Ler, lu ngapain ngeroyok si Doktif yang cuma notabene mereka tuh cuma cewek-cewek dan kalian tiba-tiba datang gerudukan. Yang cowok kan cuma 1 ya, Bu, waktu itu saya lihat ya. Itu cuma supir, ya kan? Terus kalian keroyokan dengan bawa apa tuh, tim Ragunan yang teriak-teriak udah kayak lagi live kalian. Maksudnya lagi live jualan. Terus gini loh, Ibu emang gak punya attitude, gak pernah belajar attitude ya. Kalau misalnya mau nyamperin orang kan bisa one by one. Terus bilang kayak gini, maaf dok, saya mau bicara. Tadi dokter habis nge-review produk saya yang katanya mengandung blablabla. Saya boleh tanya nggak, itu dokter dapat dari mana? Karena saya merasa tidak memproduksi kembali. Kan bisa ya, nggak usah harus emosi. Kalau tidak salah, tidak usah panas, ya. Shh, ular. Tuh, jadi gini, saya pernah beli produksi ular nih. Tapi saya nggak mau ngebahas ke situ, ya. Tujuan saya di sini adalah pengen ngebela Doktif, mendukung Doktif lebih tepatnya. Karena saya sangat miris melihat tadi malam Doktif itu diserang abis-abisan, ya, sama para bauti-bauti yang ada di sana. Ini bauti-bauti ini dibayar berapa sih? Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu masuk ke ranah hukum, persekusi yang dilaporkan sama Doktif, Anda kena, guys. Jadi kalian-kalian yang jadi ajudan-ajudan dari owner-owner yang kayak begini nih, mendingan mikir 2 kali deh, ya. Mendingan gak usah ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya kemarin si ular bilang, itu tadinya banyak gerombolan pada kabur, pada takut. Bukan pada kabur, pada takut. Lu aja yang bego. Kenapa gue bilang gitu? Karena lu nggak ngerti kalau misalnya mereka ikutan, nanti jadi panjang urusannya. Masuk kantor polisi, jadi saksi. Pasti jadi saksi juga sih itu yang kemarin. Masuk kantor polisi, bakalan ditanya-tanyain, gara-gara ulah kalian yang harusnya ada dokter Ika kan ya, dokter Ika harusnya bisa kerja hari ini, gara-gara kalian nanti jadi dipanggil sama polisi. Terus saya mau nambahin juga nih, saya sebagai netizen dan juga sebagai korban yang pernah membeli produk dari seorang oknum dokter ya, yang menjual produk harganya jutaan, terus ada jarumnya yang fungsinya harus ditempelin ke kulit langsung tanpa ada pengawasan, tanpa ada apa namanya tuh, kalau misalnya kita mau mau nempelin jarum ke kulit kan harus dianestesi dulu ya. Nah, saya pernah jadi korbannya tuh ya. Jadi saya akan mendukung Doktif apapun cerita di belakang sana yang katanya tidak ada wewenang Doktif untuk bla 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 bla. Ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin ngomong begitu kan, ini kan menjadi senjata dari si ular ya, untuk melindungi diri dia dan untuk melindungi geng-gengnya dia yang semalam itu menyerang. Ingat ya, saya berterima kasih dan akan selalu mendukung Doktif. Bagaimana dengan kalian netizen? Saya akan 1000% mendukung Doktif. Karena kalau bukan karena Doktif, saya akan terus dibodohi sama beberapa oknum yang jual produk skincare yang isinya dan komposisinya tidak sesuai. Bukannya itu udah masuk ke dalam penipuan ya? Kok kalian masih bisa-bisanya sih bilang kalau Doktif ini tidak punya peran? Kami loh netizen berterima kasih. Saya loh korban dan orang yang sering belanja di TikTok skincare dan pernah jadi korbannya.
sekarang kantong saya lebih selamat. Nih, aku mau kasih tahu ya sama si ular. Ler, lu kan bikin story mulu ya, bikin story mulu. Dipikirin banget ya. Terus pernah mikir nggak, itu owner-owner brand-brand besar nih ya, kayak ibu-ibu yang gak pernah berisik tapi produknya itu semuanya booming. Malu nggak sih kalau misalnya dia lihat? Pasti lihat lah, orang rame banget kok. Itu malu. Kalau lu gimana sih? Kalau gue jadi lu malu gue lihat senior yang udah pada sukses. Kalau gua mah jadi elu ya, udah apalagi ini udah masuk dalam kasus persekusi. Minta maaf ular, minta maaf udah, minta maaf jangan diperpanjang lagi. Lagian ini lagi pada masuk geng-gengnya yuh, cuh, puh. Assalamualaikum. Pada yang terhormat yang mulia Sri Baginda Sela Saukia, cantik jelita manja ulala baby. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena kakak sudah membantu untuk mempromosikan saya di story kakak. Kakak juga sudah nge-tag ke Bapak Kapolri. Saya terhormat sekali. Saya bisa satu in frame walaupun cuma di tag dengan beliau. Dan kakak juga sudah nge-tag Kepolisian Republik Indonesia. Tapi saya di sini hanya memberikan opsi-opsi lain yang bisa kakak pilih untuk nge-tag. Di antara lain FBI, Interpol, CIA, kakak juga bisa nge-tag Damkar, Pemuda Pancasila, PSSI, Admin Gerindra, Beyonce, kakak juga bisa tag PDD, Telkom, Kak Seto, Sumanto, Pak Purnomo, Kak Kem juga bisa kakak jadikan pilihan untuk di tag, Kak Kev, Mayor Teddy, Milov, Mama Dede, Mimi Peri, Popo Barbie, Nasar, Kak Jill, Banser. Kakak juga bisa nge-tag MUI, Agus, Kim Jong-un, Ning Maghrib, Nadia Omara, Putri Padang, Elgio Liat Mama, Dr. Boyke. Atau jika kakak lapar, kakak juga bisa nge-tag Pagi Sore, Cimehong, Uni Bakwan, Chef Juna, Chef Arnold, dan Bobon Santoso. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak, tapi tetap saya tidak gentar untuk melanjutkan proses penistaan agama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Dan untuk ketahui, ini merupakan titipan dari teman-teman netizen juga untuk menyampaikan opsi-opsi lainnya yang bisa kakak tag. Terima kasih. Dari muka, gila, cuma di TikTok loh, anjing laut bisa terbang. Hah? Cuma di TikTok, brother. Aduh. Jam 1:09 di Malaysia. Aku buka TikTok heboh, Sela Saukia arogan, kedoktif. Udah enek ya. Yang pertama, Sela Saukia isunya itu overclaim. Kedua, memberangkatkan seorang waria Izazega umroh. Penista agama. Dua guys. Di Malaysia, ada satu orang waria juga yang pergi umroh yang kayak gitu juga tuh sama case-nya. Itu dibuang ke negara lain. Kok Indonesia kasusnya nggak jalan-jalan? Ada apa dengan Indonesia, Bapak Prabowo? Jangan cemarkan negaramu, Bapak, dengan mereka-mereka yang punya uang. Kasus overclaim, arogan. Terus kasus yang penista agama gimana dong? Kalau orang Kristen aja mau beribadah, bisa gerejanya dibakar, begini, begitu. Kenapa ini penista agama nggak ditangkep-tangkep? Sekali itu yang memberangkatin Sela Saukia. Enek gue. Kasian nengok doktif. Diserang laki-laki, diserang perempuan berhijab dengan kekasarannya itu. Ya, tengok suaminya Sela Saukia kayak mana. Ya, teriak-teriak, ngomong kasar, anjing gitu kan. Tengok si Panda. Aduh, narapidana juga itu. Si Panda. Kalau memang benar, udah tinggal lapor aja ke kepolisian, ke pihak yang berwajib. Ngapain kayak gitu?
Kalau memang mau jawaban dari doktif, lapor. Memang beda yang berpendidikan sama yang enggak. Caranya itu beda. Kalau orang yang berpendidikan aja ngasih edukasi diserang kayak gini, terus apa gunanya? Rakyat Indonesia sekolah tinggi-tinggi, ngasih edukasi, ngasih sesuatu hal yang bener, tapi diginiin. Lebih bagus udah gak usah sekolah gitu kan. Capek juga para dokter. Ngasih edukasi, ngasih. Terus tadi aku juga dengar di live-nya itu katanya doktif meras dokter. Siapa itu yang dari huruf G itu? Lupa namanya. 20M. Kalau memang betul diperas, laporin aja. Kasian loh. Gak ada adab ini memang Sela Saukia. Yang penting itu mungkin duit gitu. Waria diberangkatin padahal dia tahu. Kosmetik overclaim. Terus yang banyak informasi, baju beli dari Tanah Abang, diciptain brand sendiri. Memang bagus idenya, biar cepat kaya. Tapi takut Tuhan gak sih? Takut Tuhan gak? Guys, kalau kalian mau dukunglah orang yang akhlaknya bener, edukasinya bener. Jangan disangkut pautin contoh rumah tangganya problem atau apa. Kalau akhlaknya benar, edukasinya benar, pasti dia mengedukasi itu yang benar. Tapi kalau itu, tengok tuh, ketutup dari atas sampai bawah. Tapi tengok, menipu, mau cepat kaya, arogan, pakai tim-timnya itu, ayo, enek. Ih, pengen kali kalau aku di posisi dokter udah ku jambak, ku tumbuk, aku yang emosi aja. Aku berharap doktif dalam perlindungan yang tepat. Ya, karena mereka itu tengok, memang mereka tidak memukul. Tapi tutur bahasanya mereka itu sungguh sangat menguji mental seseorang ya. Nasib baik doktif itu kesabarannya tinggi banget. Semoga doktif dalam lindungan Tuhan. Selagi doktif benar maju dan buat penegak hukum di Indonesia. Jangan sesekali karena dia banyak duitnya itu didiemin. Ya, kita udah tahu lah penegak hukum di Indonesia itu kayak mana. Yang kusimak ya, waktu di kumpulan-kumpulan BPOM dengan influencer, dengan semua dokter-dokter gitu ya kan, dengan orang yang punya kosmetik. Intinya gini, ada yang bilang kayak mana produk lokal jadi turun begini, jadi produk luar itu begini begitu. Terus yang mereka yang sekolah tinggi-tinggi ngasih edukasi yang benar itu apa gunanya? Dengan kalian yang ciptain produk tanpa belajar, punya duit banyak, itu gimana ceritanya? Ngomong produk Cina, sementara yang dibeli Sela Saukia itu dari Cina. Itu Waria Izazega juga. Gerem. Kalau bisa dipindahin itu, jangan di Indonesia, dibuang ke negara lain. Lepas itu Sela Saukia itu juga bertanggung jawab sama perbuatannya yang benar-benar tahu itu laki tapi tetap diberangkatkan umroh. Gedek. Kalau memang Sela Saukia itu merasa dia benar, karena dia kan hari itu pergi ke Tanah Suci kan, dia berdoa bersamaan dengan Nikita Mirzani. Sekarang kalian pikir, doanya siapa yang dijawab? Satu persatu itu ditunjukin sama yang kuasa. Terus jangan kalian bilang itu ujian. Itu adalah jawaban doa. Itu tanah suci. Ya, dipermainkan. Bergejolak murkah Tuhan nanti samamu loh, Sela Saukia. Memang kau merintis lama. Tapi kalau kau udah kayak gini, dengan sekejap Tuhan bisa ambil. Ngapain pakai emosi? Pergi ke jalan yang benar. Gak usah
arogan, gak usah mengeluarkan tutur bahasa yang kayak gitu, gak usah. Ya, jadi orang yang berpikir gini, ih pakai hijab atas ke bawah begini begitu ngomongnya lembut, ih jangan percaya. Nih, lebih bagus yang transparan, nampak dia arogan, memang kayak gini, itulah yang benar. Ya, nanti kalian bilang ya, itu lantang mulutnya begini begitu, seksi begini. Tapi itu yang biasanya jujur. Ya, ini jawaban doa. Kan kabar dari tanah suci tuh, Sela Saukia. Jawaban Tuhan nih, jawaban Tuhan. Jawaban semua doa orang yang kau tipu. Yang dengan jualanmu itu doa orang yang tersakiti semuanya udah naik itu. Nek. Terus kan kemarin aku sempat lihat Doktif live sama Bang Hotman. Bapak Hotman Paris Hutapea, karena dia Batak, aku juga Batak. Bang Hotman Paris orang yang bijaksana, edukasinya tinggi, sukses. Tolong Bu Doktif, kasihan dia mengedukasi masyarakat Indonesia tapi diperlakukan sedemikian rupa. Buat orang lain juga yang sedang belajar untuk jadi apapun itu di bidang edukasi, kalau kalian melihat seperti ini, orang yang menempuh edukasi aja diginiin, semangat. Kalian harus mematahkan orang-orang yang kayak gitu. Kalian harus lebih berjuang lagi. Semangat orang edukasi. Teruntuk Bapak Polda Jatim, itu si Sarul kok bisa Pak jalan-jalan ya, malam-malam ikut ngelabrak si Doktif bareng SS. Yang seharusnya dia datang ya, panggilan Bapak kepolisian ya, dia nggak datang, main handphone. Bisa main handphone ya Pak? Gimana itu Pak? Mohon sangat kali Pak ya, itu segera diusut Pak ya. Minta tolong kami sekeluarga. Mainnya keroyokan nggak asik. Masa iya sih Doktif cuma 2 perempuan sama 1 laki-laki supirnya ya, melawan si laki-laki ambeien ya. Nih SSU kasih tahu kau ya, inilah titik kehancuranmu ya, inilah titik kehancuranmu. Kulang lagi sekali lagi ya, inilah titik kehancuranmu. Ini sih udah ada 2 kejadian ya. Yang pertama si Panda ya ke kosan Mail, tiba-tiba pegang kuncinya si Mail. Yang kedua ya majikannya. Bener kata si babumu ya, bilang bahwasannya katanya, alhamdulillah kamu pulang dari ibadah semuanya terbuka. Ya iyalah terbuka majikanmu, karakter majikanmu nih. Tapi ku akuin ya, Doktif kau the best. Kau menanggapi masalah dengan senyuman, dengan orang-orang yang benar high class, beda sama orang yang kayak kampungan.